ini Mbak Uku ditemani oleh Mbak Ruth untuk membantu dalam ibadah kita bersama. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Allah itu baik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kuasanya melalui Roh Kudus untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan yang Maha Kasih akan selalu melimpahkan berkat-Nya. Ia selalu memelihara kita umat-Nya. Amin. Masih tetap berdiri, kita mau menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian.
Kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Yesus sayang semua, sayang Mbak Uut, sayang adik-adik semua, sayang kakak kita, sayang adik kita, sayang mama, sayang papa, om, tante, bibi, paman, pokoknya sayang semuanya. Mari kita angkat pujian, Yesus sayang semua. Yuk bareng. Dari Mazmur 105. Adik-adik masih ingat kan Mazmur itu perjanjian apa? Iya, Mazmur ada di perjanjian lama. Yuk adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong papa sama mama atau kakaknya membacakan Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian. Mbak Uut ayat yang ganjil, adik-adik di rumah ayat yang genap. Dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 45. Sudah semua? Mari kita sama-sama baca. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita lanjutkan yang ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sama-sama membaca mohon pengasihan. Bapa di dalam surga, kami seringkali masih sulit untuk berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan di saat kami sendiri sedang membutuhkan. Ampuni kami atas rasa kekhawatiran kami ya Bapa. Amin. Berita anugerah diambil dari Yakobus 1 ayat 12.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Petunjuk hidup baru diambil dari Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman, kita mau kembali menghadap Tuhan dan kita mau menyanyikan Bapakku datang padamu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk manis Tuhan, mendengarkan firman yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau baca Alkitab. Kita mau sama seperti tadi, baca secara bergantian dari Keluaran 16. Keluaran setelah Kejadian ya adik-adik ya. Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Sudah dapat? Minta tolong sama itu kakaknya, ayo. Ya, kita sama-sama baca secara bergantian. Mbak Uut ayat genap, adik-adik ayat yang ganjil. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu,
maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kami bersungut-sungut kepadamu. Kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah membaca firman. Sekarang adik-adik, siapa yang mau mendengarkan cerita? Ya, Mbak Ut di sini juga akan mendengarkan cerita bersama-sama dengan adik-adik. Mari kita dengarkan ceritanya. Musa dan segenap jemaah Israel berangkat dari Elim. Tibalah mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Gurun Sin keadaan tanahnya berpasir, berlumpur, bersemak-semak, medannya sungguh berat, ditambah lagi persediaan makanan yang dibawa dari Mesir sudah habis. Kalau kami harus mati, mendingan di tanah Mesir. Setidaknya kami mati dengan kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Benar. Musa, Harun, kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami semua ya? Lihat, di sini gak ada apa-apa. Panas, gersang, kami lelah, kami bisa mati kelaparan. Iya nih Bapak Musa. Bangsa Israel masih belum move on dari kehidupannya di Mesir ini. Ini adalah gambaran bangsa yang memiliki mental kaum tertindas. Mereka masih terbelenggu dengan masa lalunya.
dan belum siap menghadapi masa depan. Padahal apa yang baik dan menjadi masa lalu belum tentu baik di masa depan. Sebaliknya, apa yang buruk di masa lalu belum tentu buruk di masa depan. Terus menoleh ke belakang, orang tidak bisa maju. Hai Musa, Musa, Musa. Iya Tuhan. Hai Musa, lihat ke depan. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang ia perlu, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada yang dipungut mereka sehari-hari. Tuh Bang, Apa Musa? dengarkan apa yang Tuhan bilang. Tadi Tuhan bilang, petang ini kita akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kita akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut bangsa Israel kepada Tuhan. Iya Musa, aku dengar kok. Yuk, mari kita sampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Baik Bang, nanti temenin aku ya Bang. Oh, Trede, let's go. Dan ketika Harun berbicara kepada segenap bangsa Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Ih, lihat-lihat, ada yang datang ke arah kita. Apaan ya itu ya? Ih, burung puyuh. Ih, aku dapat 2. Ini apaan sih? Ini daging yang diberikan Tuhan padamu, yang menjadi makananmu. Hore! Kita makan daging, kita nggak jadi kelaparan. Pada waktu pagi, terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ih, apaan lagi nih? Ada yang tahu nggak apaan sih ini? Gak ada, apa ya? Kayak roti tapi tipis. Kayak embun tapi padat. Apaan ya? Ini adalah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, yang menjadi makananmu. Hore! Ternyata Tuhan baik ya. Kita nggak jadi kelaparan. Terima kasih Tuhan. Gimana adik-adik? Ceritanya menarik kan? Ya, mari kita lanjutkan ibadah kita kali ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Yuk Mbak Ruth. Taruh tangannya di dada sebelah kiri.
kita duduk adik-adik, kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami ya Bapa, untuk kami boleh belajar sehari-harinya melalui komputer, melalui online, di mana kami hanya bertatap muka melalui virtual saja ya Bapa. Bapa, kalau secara manusia kami kangen akan kami bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan saudara-saudara kami Tuhan, tapi dikarenakan kondisi yang saat ini ya Bapa, tolong beri kami Tuhan kemampuan, kesanggupan Tuhan untuk mengekang diri kami Tuhan untuk keluar dari rumah ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk menikmati Tuhan kehidupan hari-hari kami ini bersama dengan keluarga-keluarga kecil kami ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua rencana yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa, di mana pemimpin-pemimpinnya Engkau boleh berkati Tuhan, dari yang tertinggi mulai presiden sampai yang terendah Bapak RT RW di tempat kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh memimpin kami untuk lepas dari kondisi bangsa kami yang saat ini bergumul dengan COVID ya Bapa. Bapa, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami dan gereja seluruh di dunia Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan buat sekitar kami ya Bapa. Engkau boleh memberkati dari Pak Pendeta, majelis, diaken, semua Tuhan yang berkecimpung dalam pelayanan-Mu ya Bapa, dari mulai komisi-komisi dan anggotanya ya Bapa. Kiranya itu boleh menjadi saluran berkat dan tangan-tangan-Mu yang boleh memberkati orang-orang di sekitar kami ya Bapa, dan boleh memberkati iman-iman kami untuk boleh bertumbuh kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan semuanya Tuhan, kekhawatiran kami Tuhan, kekurangan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kita mau angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Yuk Mbak Ruth. Sungguh ku bangga Yesus atas segala
Mari kita kembali menghadap Tuhan untuk mempersembahkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan ini ya Bapa. Biarkanlah persembahan ini Engkau berkati sehingga boleh menjadi berkat untuk perluasan kerajaan Tuhan di gereja kami ya Bapa, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ini ya Bapa. Biarlah apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami dengar, biarlah itu tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Mari Tuhan, Kau boleh menyertai kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Biarlah kami semua diberi kekuatan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa seperti doa yang sudah diajarkan oleh Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jangan kamu khawatir. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Burung-burung di udara dipelihara sama Tuhan, bunga-bunga di padang dihiasi oleh Tuhan. Mari kita melangkah menghadapi kehidupan kita dengan jangan kita khawatir. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat minggu. Hari ini kita mau bikin bahan-bahannya adalah roti tawar, kuah, daging, selada, air, irisan tomat, dan mayones. Pertama-tama kita harus cuci tangan dulu yang bersih pakai sabun cuci. Habis itu
cara membuatnya. Kita dari roti dulu. Kedua, kita taruh keju. Ketiga, kita taruh habis itu kita kasih tuh. Selamat mencoba teman-teman. God bless you.